Penyidik Subdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menetapkan seorang tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tersangka diduga kuat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor dan melukai dua pengendara sepeda motor lain. Setelah melewati proses penyelidikan selama 24 jam, Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan HRH, 25 tahun pengemudi mobil Hyundai, yang merupakan pegawai Bank BUMN sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kini tersangka sudah ditahan dan dijerat pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Menetapkan saudara H sebagai yaitu pengemudi Hyundai sebagai tersangka dari kasus kecelakaan ini. Bahwa terjadinya kecelakaan ini tidak berdiri sendiri tetapi disebabkan oleh disenggolnya mobil Innova Silver oleh mobil Hyundai yang dikemudikan oleh saudara H. Polisi telah menetapkan tersangka pada kasus celaka maut di Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat lalu. Menurut keterangan, kecelakaan tersebut tidak berdiri sendiri alias ada insiden sebelumnya hingga mengakibatkan kematian tragis seorang ibu muda dan pengendara lainnya yang mengalami luka parah. Seberapa transparankah penyidikan yang dilakukan oleh polisi hingga menetapkan hanya seorang tersangka dan bagaimana kita sebagai pengendara dapat mengendalikan diri saat berkendara di jalan untuk mencegah petaka serupa? Kita sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto yang merupakan Komisioner Kompolnas melalui sambungan telepon dan juga Bapak Jufri Pulubuhu, Founder Jakarta Defensive Driving Consulting JDCC atau Road Safety Practitioner. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Bang Martin, selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi. Saya mungkin akan menuju lebih kepada Pak Puji terlebih dahulu ya Pak ya. Pak Puji, kalau kita melihat ini insiden ataupun kecelakaan yang berlangsung beberapa waktu lalu ini juga disorot oleh masyarakat. Apa yang menjadi catatan dari Kompolnas terkait dengan kasus ini Pak? Ya, yang pertama, selamat pagi pemirsa Metro TV. Selamat pagi juga Bang Yusri, apa kabar? Sehat? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga Pak Puji juga sehat-sehat juga. Silakan Pak Puji. Iya, kita ketemu di udara. Jadi menurut hemat saya, Pak Martin, bahwa pengemudi itu kan untuk berinteraksi ya di jalan. Yang pertama, dia harus memiliki tingkat kemampuan, ya, pengendalian emosinya itu harus kuat, ya, tidak boleh lemah. Oke. Ya, kalau lemah, ya, di lapangan nanti kemudian ketemu, ya, dengan faktor lingkungan lainnya, nah, ini akan menyebabkan satu hal emosinya meningkat. Nah, jadi itu akan berisiko. Nah, diharapkan memang emosi pada para pengemudi itu harus tinggi, ya, jadi tidak boleh lemah. Okay. Nah, karena apa? Karena di jalan, ya, menurut hemat saya itu kan ada faktor personal, individu si para pengemudi itu. Kemudian berbaur dengan faktor lingkungan lain, yang kita tidak tahu tiba-tiba akan berhadapan dengan faktor lingkungan itu. Nah, apabila kemudian pengemudi ini ya memiliki emosi yang kemudian lemah, dia akan kemudian terpancing. Nah, ini seperti ya tadi yang disampaikan bahwa tidak ada faktor kecelakaan lalu lintas itu ya begitu saja, tapi ada mungkin pendahulunya apa. Nah, itu. Okay. Nah, sehingga dengan demikian ya sesuai dengan undang-undang lalu lintas kan kita tahu ya bahwa setiap pengemudi kendaraan ya itu memiliki SIM ya. Nah, saya ingat itu masih ada di pasal 77 itu, jadi wajib setiap pengemudi itu memiliki SIM. Nah, dari situ tentunya bagaimana tadi pengemudi itu supaya tidak lalai ya, supaya ada konsentrasinya. Tadi saya terima kasih, makanya ada Bang Yufri itu dari JDDC
ya. Baik, Itu Pak Puji. kelanjutan dari bagaimana memanage ya untuk cara pengemudi itu bisa mengemudi dengan baik. Baik, Pak Puji, kalau dari keterangan yang kami dapatkan dan juga CCTV yang sudah ada di media saat ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut juga berlangsung dua mobil yang berdempet-dempetan, bahkan sampai menyebabkan ada pengendara motor yang meninggal dunia. Tetapi kemudian penetapan tersangkanya hanya satu orang. Ini menurut Anda seperti apa? Apakah harus diusut lebih lanjut lagi atau seperti apa? Ya, yang pertama saya mendengar bahwa dari unit Gakum Polda Metro Jaya sudah melaksanakan tugasnya. Saya pikir sudah olah TKP. Polda Metro Jaya ya juga memiliki yang namanya itu TAA ya, Traffic Accident Analysis. Saya sempat komunikasi, udah ada 3 kali olah TKP. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, bisa saja dimungkinkan ada tersangka lain. Karena saya mendengar hasil daripada olah TKP itu didahului dengan emosional. Ya, Betul. kemudian ada hal yang kemudian menyebabkan penganiayaan. Nah, inilah yang kemudian dari proses penyidikan itu bisa saja berkembang, ya tidak hanya mungkin satu orang. Itu mulai pengamatan kami dan kami sendiri dari Kompolnas berharap Polri dalam melakukan penegakan hukum ya betul-betul secara komprehensif, ya. Kemudian dengan menggunakan tadi TAA tadi, ya Traffic Accident Analysis tadi itu dengan baik dan benar, sehingga akan didapatkan betul-betul penegakan hukum itu seadil-adilnya. Oke, dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa telah terjadi juga insiden seperti tindakan pemukulan ataupun juga tindakan lain yang mengawali seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya hingga akhirnya muncul emosi yang akhirnya berlanjut sampai dengan peristiwa di jalanan yang menyebabkan warga meninggal dunia. Kalau menurut Anda, apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran penting di sini? Kalau kita lihat bersama kan tidak hanya satu orang, namun juga dikatakan diduga kuat bahwa ada oknum kepolisian juga yang terlibat di sini. Ya tadi seperti di awal sudah saya sampaikan, bagaimana resiko pengemudi itu bisa mengendalikan emosi di jalan. Karena dia tidak sendiri, dia akan bertemu dengan faktor lingkungan lainnya, pengemudi-kemudi lain. Kalau kemudian itu terjadi kemudian dia emosi, sama-sama emosi, itu akan terjadi bahkan meluapkan emosinya berlebihan, ya. Kita kan baru ingat juga kejadian waktu di Bukit Tinggi, ya. Nah, ini juga akan terulang lagi kalau kemudian dari pihak mungkin Polri bagaimana meningkatkan kualitas daripada SIM itu tadi, ya. Karena SIM itu kan merupakan satu sertifikat ya bagi para pengemudi yang sudah mempunyai satu kemampuan dari sisi skillnya, kemudian dari sisi knowledge dan tadi mentalitas daripada pengemudi itu sendiri. Nah, sehingga dengan demikian saya setuju ya DDC itu dikaitkan untuk bagaimana supaya ada tingkatan untuk bagaimana menguji psikologinya secara benar. Ya, karena uji psikologi ini kan menyangkut beberapa hal, baik itu masalah konsentrasi, kemudian kecermatan, pengendalian diri itu ada dalam ujian psikologi itu. Itu juga tertuang dalam peraturan Kapolri. Kalau tidak salah peraturan Kapolri nomor 9 itu. Begitu Mas Marvin menurut saya. Iya. Pak Puji, kalau kita bicara saat ini, masyarakat juga pandangannya juga saat ini sudah sangat luas sekali di media sosial. Mereka menuntut adanya penegakan hukum yang adil, yang sama antara beberapa pihak. Kalau menurut Anda, jika kemudian seperti Anda sampaikan sebelumnya, polisi pun juga harus kooperatif juga dalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terkait dengan kasus ini, kemudian jerat hukum apa yang kiranya bisa diterima dari pihak kepolisian jika terbukti bahwa memang betul terlibat dalam kasus ini? Ya, yang pertama Polri dalam melaksanakan tugas ya secara profesional, kemudian secara komprehensif, ya itu melakukan urut-urutan apa yang terjadi, ya secara objektif. Kemudian melakukan juga dengan adanya penggunaan TAA,
Traffic accident analysis itu sangat bagus sekali. Waktu saya zaman Kakor Lantas juga itu sudah bisa ikut membuktikan ya bagaimana terjadinya laka lantas sebelumnya. Ada CCTV sekarang di lingkungan itu juga bisa dimintakan untuk sebagai bukti tambahan. Jadi intinya bagi kita ya bahwa apapun yang terjadi yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, nah, itu akan terus dilanjutkan sehingga ada di situ ketemu yang namanya adil untuk seadil-adilnya itu. Oke, baik. Sebelum kita jeda, saya akan ke Pak Jusri terlebih dahulu. Pak Jusri, singkat saja, kalau Anda melihat saat ini ada emosi yang kemudian ujung-ujungnya berlanjut kepada peristiwa yang menghilangkan nyawa begitu di sini ataupun membuat warga meninggal dunia. Apa yang miss di sini menurut Anda? Emosi apa yang akhirnya membuat di sini benar-benar bisa dikatakan sampai gelap mata hingga membuat warga meninggal dunia? Iya, terima kasih. Selamat pagi juga buat Pak Puji. Sebenarnya seperti apa yang telah diutarakan oleh Pak Puji, itu sudah mengakomodir apa yang jawaban dari pertanyaan Anda, Bang Martin. Jadi begini, ini merupakan satu rangkaian yang selalu menjadi cerminan kejadian-kejadian di jalan raya. Banyak sekali problem-problem kecelakaan yang memicu kecelakaan, tetapi sayang sekali setiap pasca kecelakaan jarang sekali diambil lesson learn. Jadi begini, persyaratan daripada pengemudi berada di jalan raya itu antara lain tadi keterampilan atau skill, hard skill. Hard skill berupa keterampilan dan yang kedua soft skill. Soft skill ini adalah kemampuan yang terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, permasalahan dari kognitif itu dan afektif bisa memicu seseorang labil, bisa seorang terpicu tidak tertib, tidak antisipatif, tidak ada empati. Dan apa yang saya katakan tadi itu adalah bentuk-bentuk yang sering kita lihat di jalan, perilaku-perilaku tidak mentaati peraturan lalu lintas, menerobos lampu merah, bahkan yang paling parah barusan kejadian hari Jumat lalu, di mana kita lihat di sini itu tidak bisa kita lihat immediate causesnya atau kecelakaan pada saat itu, yaitu sebuah mobil kijang menabrak beberapa orang pengendara bermotor yang berlawanan arah, tetapi harus dilihat basic cause-nya lagi supaya ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat pengguna jalan raya dan pihak penegak hukum juga. Pemicunya harus dilihat apa yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kemarin. Itu yang kita lihat. Ada sesuatu yang kita baca, yaitu sebelumnya ada permasalahan dan ada bentuk frustasi yang dialami oleh si H ya, menurut saya baca ya. Di mana si pengemudi Hyundai ini perbincangannya usai jeda masih seputar poin ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Jusri Pulubo. Pak Jusri, sebelum jeda tadi sudah saya potong sedikit. Oke, poin yang Anda akan sampaikan adalah mengenai bagaimana kemudian perhatian penting mengenai pengendalian emosi di jalanan. Menurut Anda, Pak Jusri? Ya, jadi sebenarnya kondisi emosi apa yang terjadi yang kita bicarakan ini bisa dan mudah sekali terjadi ketika seseorang lemah dalam pemahaman, kemudian bagaimana dia manage emosinya, bagaimana dia bertindak empati, kemudian tertib, dan ini semuanya ada di soft skill. Dan bagian soft skill ini yang tidak kita banyak kita bicarakan atau kita fokuskan di dalam persyaratan seseorang berada di jalan raya. Sedangkan permasalahan di jalan raya selama ini kita lihat kekacauan ya. Di jalan raya adalah bentuk kekacauan, chaos di mana-mana ya. Ada seorang yang arogansi, ada yang eksklusif, ada yang tidak mau tahu tentang kondisi yang ada di jalan. Ini adalah bagian cerminan di sana, sehingga kalau kita lihat emosi-emosi ini akan terjadi terus kalau kita tidak semuanya, seluruh stakeholder tidak berpartisipasi membangun kemampuan soft skill ini ketika seseorang berada di jalan raya. Demikian, Bang Martin. Baik Bapak-Bapak, sayangnya durasi kita cukup mepet saat ini, tapi saya akan ke Pak Puji terlebih dahulu. Pak Puji, perlu tidak Pak kemudian kita melakukan reformasi dalam segi pembuatan atau perizinan pengajuan pembuatan SIM dalam segi emosi ataupun emosional ini sendiri? Apakah perlu menjadi pertimbangan yang penting di sini? Ya, saya pikir selama ini sudah
Ada, dan itu tinggal ditingkatkan saja, baik dari sisi pada saat dia mengambil SIM dan kemudian perawatannya. Nah, yang belum ada tuh di kita itu adalah bagaimana merawat ya, seolah dia pengemudi itu sudah hebat, sudah jago aja. Nah, tapi ada seperti sekarang tuh yang dikelola sama Pak Jufri itu di JDDC itu, nah itu Betul. bisa. Dengan demikian, uji psikologi yang menurut tema saya tadi sudah saya sampaikan, itu kan mencakup ya berkaitan dengan masalah konsentrasi, kemudian kecermatan, pengendalian diri, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan penyelesaian diri, stabilitas emosi lah, itu ada di dalam uji psikologi ya. Nah, Ya. yang kedua, menurut hemat saya, apa yang sudah terjadi ini akan terus berulang karena tadi ya bahwa emosi daripada pengguna jalan itu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Sehingga demikian yang namanya faktor skill ya tadi disebutkan soft skill itu saya setuju, ini harus betul-betul dilatih. Nah, tentunya kesempatan ini saya berharap ya sudah terjadi. Itu menjadi pelajaran untuk kita semua, jangan lagi ada terulang hal demikian. Ya, jadikan ini pelajaran yang berharga, lakukan penegakan hukum secara benar, profesional, sehingga menjadi efek jera. Kemudian berikutnya saya hanya ingin menghimbau sebagai apa yang diharapkan, yaitu para pengemudi itu sebetulnya prinsipnya hanya harus mentaati 3 siap. Ya, atau tersiap menurut saya. Yang pertama, bagi para pengemudi itu harus sudah siap mentaati peraturan lalu lintas, dimanapun dia menggunakan kendaraan bermotor, apapun kendaraannya. Jadi siap mentaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, siap kondisi daripada pengemudi itu sendiri. Ya, dia bisa mengendalikan emosi, dia tidak pusing, dia tidak galau, ya, dia sehat-sehat betul. Yang ketiga, kondisi daripada kendaraan itu sendiri. Jadi 3 siap itu sebetulnya kalau diulang-ulang, disampaikan, saya pikir itu bisa menjadi suatu pelajaran pembinaan bagi para pengemudi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, mohon maaf waktu kami sangat terbatas, tapi itu kami harapkan memang bisa digunakan dan diterapkan untuk seluruh pengguna jalan termasuk warga dan juga aparat sekalipun. Terima kasih Irjen Pol Purnawirawan Puji Hartanto, Komisioner Kompolnas, dan juga Pak Jusri Pulubuhu, Founder Jakarta Defensive Driving Consulting sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time.